Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala dan doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berbakti kepada guru mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawatnya akan selalu diterima juga dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah dan pegang erat keduanya. Kelak engkau pasti akan bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Arotib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabi tayyibin wa man salaka sunanahu naja ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, syekhina wa murabbuna Ustaz Diki Firmansyah, wa hadratul mukarram Al-Ustaz Ibnu Dimyati dari Tangerang, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu-ibu Kampung Barokah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan rezeki untuk mengadakan suatu acara yang insya Allah kelak di yaumil qiyamah Allah mencatat bahwa malam hari ini kita semua diridhoi dan disenangi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak panjang lebar dari anak, langsung saja, nggak ada sambutan, langsung. Kemudian langsung saja Katanya acara awak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu bila ibtida al akhiru bila imtihad, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa li kulli zagamin wada rahmatan masifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal ardu wa sama, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sehat walafiat, dikasihkan juga tenaga kita, duduk kita kuat. Untuk apa? Untuk membaca kitab Maulid Simtuduror, kitabnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana tertulis banyak kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran menceritakan Maulid Nabi Isa, lahirnya Nabi Isa, begitu mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menceritakan Maulidnya Nabi Musa, sampai bayinya digenangkan di sungai Nil. Allah Subhanahu wa taala, baca kita Al-Qur'an itu ngandung pahala. Apalagi ini isinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang yang ngedenger saja, walaupun dia tidak mengerti apa yang dibaca. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi sahibil Maulid Simtuduror, kita ini yang dengar, yang baca dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dapat syafaat utma dari Nabi Muhammad SAW. Semoga yang dengar nanti terus makin senang, makin mempelajari kisah kita punya Nabi.
Semakin banyak kita kenal Nabi, semakin tahu jalan kita menuju Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih, hormat saya yang paling banyak kepada orang-orang barokah, ibu-ibu barokah. Kita udah dijadikan saudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya lahirnya nggak tahu ada di Baghdad, nggak tahu ada di Padang, di mana Solo, atau ada di Turki, macam-macam. Yang ada yang di Turki ya? Ada kan yang lahir di Turki? Di Malaysia ada. Ya alhamdulillah, dari semua kita nih yang lahir di tempat berbeda-beda, jauh-jauh mungkin Ustaz di mana? Oh, menyetrum Ustaz. Oh, punya Allah ngadu setrum. Masya Allah. Nah, menyetrum ada. Ya alhamdulillah kita jadi bersaudara. Terus masa Pak Somad ini luar biasa, ibunya Niko, Ibu Sakma, Bu Haji, terutama ibu kita Ibu Nur. Wasilah beliaulah pertama kali kita disaudarakan membaca ini maulid, membaca ar-ratib, di mana berkah rotib dan maulid kita kenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa ukur mana kenalnya kita sama orang lain. Mungkin fikih-fikih banyak, tapi kenal kita terhadap Nabi Muhammad lebih satu level daripada orang yang nggak baca maulid. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Sebelum Ustaz Tip mau bicara, harap ya ibu-ibu simpen dulu mulutnya. Simpen dulu mulutnya untuk kupingnya mendengar kalam-kalam Ustaz Ibnu. Mudah-mudahan menambah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat, menambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ibu-ibu nih maaf ya, dari semenjak acara itu kadang-kadang mulutnya bicara hal yang tak seperti di majelis ini. Artinya bicaranya lain daripada bahasa Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang maaf ya Pak Somad, ngobrol sampai acara ngobrol nggak tahu apa Anda, ngobrol aja. Padahal habis acara silakan ngobrol ila yaumil kiamah, ngobrol nggak apa-apa ya, ila yaumil kiamah ente ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau kita usahakan di bab ngaji, tahan kita punya mulut biar mulut kita manfaat keluarnya, tahan kita punya nafsu untuk bicara hal-hal yang tak manfaat. Mudah-mudahan sedikit jam yang kita sisihkan untuk mendengar kalam Allah, kalam Nabi, sejarah-sejarah kecintaan pada Nabi Muhammad SAW, menambah kita derajat dan mendapatkan kita keselamatan ketika kita wafat. Dan terakhir, tiba-tiba hati kita ngomong, mudah-mudahan ini dapat manfaat daripada anak kita bicara. Apa? Ibu-ibu, kita sering nulis nama-nama kita masing-masing, bapak-bapak juga pasti sering nama kita tulis, ya kan? Nama anak kita tulis, bahkan catatan utang, catatan untung kita nulis. Pertanyaan sampai usia saat ini, pernah nggak nulis nama Nabi Muhammad SAW? Pernah nggak kita nulis nama Nabi kita? Nama Nabi kita, solawatnya kita tulis dari huruf per huruf, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bukan huruf Latin, huruf huruf Arab. Sambil kita baca itu solawat. Nabi SAW mengabarkan kepada kita umatnya, siapa orang yang menulis namaku dalam berbentuk solawat, terus dia tulis apa yang dia tulis, dia sholawati di dalam hatinya, lidahnya ditempel ke langit-langit. Setiap huruf yang dia tulis akan menjadi malaikat yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita wafat, tulisannya masih ada, itu terus mengalir ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pulang yang belum pernah nulis, pulang dari majelis ini, coba usahakan nulis di Al-Quran. Kita kan ada yang putihnya tuh, kadang-kadang kan ada yang putihnya nih, kitab nih kayak gini nih ya, di kitabnya ke, di catatannya ke, di Al-Qurannya ke, tulis lengkap nama Nabi Muhammad. Kalau semakin panjang sigoh sholawat yang dia tulis, huruf per huruf yang dia tulis, menjadikan sebuah malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malaikat itu punya 7.000 sayap, yang 7.000 sayapnya itu beristighfar untuk kita ila yaumil qiyamah.
sampai tulisan ini bisa dijaga, dibaca oleh anak keturunan kita, itu membuat girang Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita udah wafat, anak kita tiba-tiba baca, wah ya Allah, ini tulisan ibu saya, ini tulisan bapak saya, kakek saya, nenek saya, dia telah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ada kegirangan. Silakan buktiin, tulis nama Nabi, sholawat, hati kita besok pagi girang, hati kita dapat keteduhan dan ketenangan. Itu telah dibuktikan oleh orang-orang yang telah menulisnya, dan ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang minta nih, orang yang nulis namaku dalam bentuk sholawat, selama sholawatnya masih ada, walaupun dia wafat, sekali lagi Allah telah mengampuni dia selama tulisan itu masih ada, dan malaikat-malaikat Allah memintakan ampun kepada dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak panjang lebar, mudah-mudahan manfaat satu ilmu ya. Sholli ala Muhammad. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri duduk. Oh, diri. Diri duduk, Bu. Kalau duduk kan kelihatan sama aja, Bu. Diri apa duduk? Dingin, Bu. Lanjut udahan. Lanjut apa udahan? Udah malam. Lanjut udahan. Lanjut apa udahan? Yang lanjut saya pengen dengar suaranya, kita baca sholawat bareng-bareng. Siap? 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 Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru ghalin, anta misbahus suduri. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
ya dia mumajad, ya imam al-kiblataini, sallallahu ala Muhammad, salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang makan, masih ada yang bengong, yang kagak jawab salam. Saya doakan mudah-mudahan pulang dari tempat ini kebanjiran duit, bagian duit, aminnya kencang. Ilmu pertama sebelum kita lanjut, mengucapkan salam hukumnya apa kira-kira hadirin? Mengucapkan salam hukumnya, wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Menjawab salam hukumnya ngucapin, jawab. Jadi kalau hukumnya wajib berarti kudu dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para guru, para kiai, para habaib, para cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus wabil khusus rasa ta'zim kita haturkan kepada sahibul fadilah was sa'adah al-murabbi Ustadz Firman Syah mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah berkahkan rezeki beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu dari beliau. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Habib Samsul dan sahibul bait, pembimbing daripada ibu-ibu majelis, apa mereknya? Miftahul Jannah, Ustadz Muhammad Ajizi Ali. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kagak ngalahin gantengnya saya ya Rabbal. Kemudian segenap para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, RT-nya, RW-nya, staf lingkungannya, mudah-mudahan yang mengizinkan ini malam peringatan Maulid Nabi mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengadakan peringatan Maulid Nabi tanpa izin RT RW maka dianggapnya ilegal. Benar kagak? Ya benar. Ya izin tetap harus. Kalau kagak izin ya dianggapnya ilegal secara hukum.
Nah, lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau udah diizinin sama RT-nya, sama lingkungannya, RT-nya ikut datang. Yang jadi pertanyaan, ada RT-nya di sini? RT-nya datang kagak? Ada RT-nya datang. RT-nya yang istiqomah sering ikut ngaji, mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Orang-orang yang ada di pemerintahan dekat dengan para alimil ulama agar bisa selalu terbimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat baik, kagak pernah melarang acara-acara yang mendekatkan masyarakatnya untuk dekat kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Maka orang-orang dari pemerintahan yang seperti ini jangan pernah sekali-kali dikubur kalau belum mati. Benar kagak? Jangan dikubur kalau belum mati dikubur. Ya, mudah-mudahan RT yang datang, RW yang datang, staf lingkungan semuanya yang datang, mudah-mudahan Allah kasih jabatan lebih tinggi lagi. Tapi hati-hati, karena jabatan bisa jadi bentuknya adalah ujian, seperti itu. Tapi mudah-mudahan RT-nya nih yang senantiasa ngedukung acara-acara semacam ini 2024 jadi presiden. Amin. Kapan lagi Kampung Barokah punya presiden? Bener kagak, Bu? Bener kagak? Amin. Ntar kalau ada salah satu warga Kampung Barokah nyalon jadi presiden 2024, insya Allah kita semua pergi haji bareng-bareng. Nyewa satu pesawat. Ya Rabbal. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para panitia pelaksana daripada peringatan Maulid Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu daripada Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang sudah bersusah payah dari segi moral, material, pikiran dan segala apapun upayanya, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Ya Rabbal. Dan rasa hormat saya haturkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon mudah-mudahan tiadalah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan Allah ijabah segala maksud dan cita-cita kita. Amin ya rabbal. Kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan karena kita ingin memperingati daripada hari kelahiran Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bukan hanya kita yang melaksanakan, bukan hanya warga kota Cilegon doang yang melaksanakan, akan tetapi kota-kota di setiap kota di Indonesia semuanya mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tiada lain dan tiada bukan mereka yang sudah mengerti, mereka yang sudah paham mengapa acara Maulid diadakan. Mereka itu pula yang senantiasa berjuang setiap masuk bulan Rabiul Awal untuk mengadakan acara Maulid di setiap kampung, di setiap kota, karena fadilahnya yang begitu sangat luar biasa. Sallu ala Muhammad. Yang bahkan kita harusnya sih malu. Harusnya kita seandainya di antara kita sebagai umat muslim ada yang tidak gembira, ada yang menganggap biasa saja, bahkan jikalau di antara kita sebagai umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia ada yang mengkafirkan, ada yang membid'ahkan, ada yang mendolimkan, dan ada yang menyesatkan acara peringatan Maulid Nabi ini, harusnya di antara kita orang-orang yang semacam itu harus malu. Kenapa seperti itu? Seolah-olah orang tersebut tidak bergembira atas sebuah anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada segenap umat manusia. Apa yang dimaksud? Yakni hadirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad, yang bahkan harusnya kita malu, kita sebagai orang muslim kagak mau senang, kagak mau gembira Kanjeng Nabi lahir. Tapi sedangkan Abu Lahab yang notabene-nya adalah orang yang memusuhi agama Islam, dan Abu Lahab adalah orang yang senantiasa menghina, mencaci dan mengkat dakwahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sebelumnya, tahu Abu Lahab? Tahu gak? Bu, tahu Abu Lahab gak? Pak, tahu Abu Lahab? Tahu? Tahu apa enggak? Yang jawab nggak tahu berarti kagak pernah diajarin ngaji apa? Siapa Abu Lahab? Tahu apa kagak? Tahu gak? Tahu dari mana? Kenal di mana?
Saya tanya, Abu Lahab jahat apa baik? Jahat apa baik? Jahat dari mana? Emang udah pernah kenal? Udah pernah ketemu belum? Abu Lahab kenapa jahat? Karena Abu Lahab adalah salah satu orang, dan bahkan Abu Lahab adalah salah satu pencetus daripada orang yang suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Bener kagak? Saya tanya, bener kagak? Abu Lahab salah satu orang yang suka ninggalin orang lain pas lagi sayang-sayangnya, pas lagi cinta-cintanya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat daripada sejarah Kanjeng Nabi SAW. Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling bergembira atas lahirnya Kanjeng Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah keponakan daripada Abu Lahab. Abu Lahab bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi sampai diriwayatkan saking girangnya Abu Lahab sampai-sampai dia punya budak perempuan yang bernama Suwaibah dibebaskan karena sebab gembira Nabi SAW sudah dilahirkan. Ya memang pada saat itu Abu Lahab nggak tahu kalau Muhammad bakal jadi nabi. Abu Lahab kagak tahu Nabi kita yang namanya Muhammad akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ini Abu Lahab kagak tahu. Yang Abu Lahab tahu pokoknya Nabi Muhammad lahir. Dan Abu Lahab ketika Kanjeng Nabi SAW pun dilahirkan, ada terbesit pertanyaan di dalam hatinya Abu Lahab. Kenapa seperti itu? Memang Kanjeng Nabi ketika dilahirkan sesuai daripada riwayat yang dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanji, wa utiyat ummuhu fil manami qala laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin khairil bariyah. Satu waktu sebelum menjelang detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi, Siti Aminah didatangkan di dalam mimpi oleh dari sebuah suara. Yang suara tersebut berkata kepada Siti Aminah, apa kata suara tersebut? Yang ini merupakan ilham namanya. Kata suara tersebut kepada Siti Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah. Shallu ala Muhammad. Engkau wahai Aminah sedang mengandung seorang anak yang kelak akan menjadi penghulu dari alam semesta, pemimpin dari seluruh umat dan manusia, sebaik-baik manusia. Wasmihi idza wada'tihi, maka katakanlah ia ketika engkau sudah melahirkannya dengan nama Muhammad, li'annahu satuhmadu 'uqbah, karena anak akan senantiasa dipuji oleh alam semesta ini. Sallu ala Muhammad. Nah, Abu Lahab berpikir, kenapa Aminah namain anaknya Muhammad? Oh, mungkin agar terpuji akhlaknya, agar terpuji sifatnya, agar terpuji kepribadiannya. Seiring berjalannya waktu, Abu Lahab masih senang Muhammad sudah lahir, Muhammad beranjak dewasa, memiliki sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang luhur. Salah satu di antaranya kalau kita belajar kitab Khulasah Nurul Yakin, Nabi SAW dari kecil sudah memiliki sifat sidik, sudah memiliki sifat jujur. Yang kedua, Kanjeng Nabi sudah memiliki sifat amanah dari sejak kecil. Inilah Nabi kita Muhammad yang harus kita tanamkan akhlak yang seperti ini kepada anak-anak kita. Kalau memang anak kita pengen menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salehah, ajarkan kepada mereka anak-anak kita sifat dan akhlaknya Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad. Sepaling simpelnya dan sifat Kanjeng Nabi adalah jujur. Jangan pernah sekalipun kita ajarkan anak kita untuk berbohong. Karena sekali berbohong akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Benar? Benar kagak? Nah, ini Kanjeng Nabi SAW masa kecilnya sudah ada sifat sidik, sudah ada sifat amanah, yang menjadikan Muhammad kecil dijuluki oleh masyarakat kota Makkah pada saat itu, sesuai daripada apa yang sudah ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Sampai-sampai Muhammad kecil dijuluki oleh kota Makkah, oleh penduduk kota Makkah dengan gelar bil laqabi al-amin. Dilakopkan, diberikan lakop, diberikan gelar oleh penduduk kota Makkah sebagai Al-Amin, anak yang terpercaya. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, anak-anak kita mulai dari kecil tanamkan kepada mereka sifat jujur, sifat yang amanah. Jangan pernah mau untuk dibohongi sama anak kita. Kalau anak kita berbohong, kasih nasihat. Kalau Kanjeng Nabi nggak pernah berbohong. Kalau pengen anaknya jadi anak yang soleh, mulai dari kecil kita latih. Jangan sampai bohong sama orang tuh.
dan agar selalu senantiasa pegang amanah. Beda sama anak-anak zaman sekarang. Banyak di kota-kota besar sana, anak-anak sudah mulai berani berbohong kepada orang tuanya. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Contoh kecilnya, anak-anak SMP yang sesaat lagi ingin mengadakan daripada kenaikan kelas, butuh uang pendaftaran ulang. Bahkan ada ceritanya, kisahnya di kota Tangerang ataupun kota Jakarta. Banyak kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali setiap tahunnya. Anak-anak berbohong ketika mengatakan kepada kedua orang tuanya uang pendaftaran sebesar 2 juta, padahal cuma 1 juta. Banyak gak yang kayak begitu? Banyak kagak? Bilang ke orang tuanya, "Mak, Pak, disuruh sama guru beli buku paket, beli buku LKS. Berapa nak harganya? 400.000, padahal cuma 200.000. Yang kayak begitu bohong apa jujur? Bohong apa jujur? Itu bukan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Maka didik anak kita agar memiliki sifat dan akhlak dari kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ketika Muhammad kecil masih sayang kepada beliau, masih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan risalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan diangkatlah kanjeng Nabi menjadi seorang rasul, maka mulai detik itu pula Abu Lahab membenci Muhammad. Sallu ala Muhammad. Abu Lahab membenci. Artinya Abu Lahab ketika masih cinta sama kanjeng Nabi, Abu Lahab ketika masih cinta sama seorang anak yang bernama Muhammad, sampai Muhammad menjelang dewasa mendapatkan risalah, Abu Lahab masih cinta. Ketika Muhammad sudah mulai dakwah secara terang-terangan, Abu Lahab meninggalkan Muhammad dan justru membenci Muhammad. Berarti Abu Lahab orang yang suka ninggalin pas lagi sayang. Benar kagak? Benar kagak? Jangan pernah jadi orang yang suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Orang yang suka ninggalin orang lain, temannya, kekasihnya, pas lagi sayang-sayangnya, berarti dia kok Abu Lahab lagi? Bukan gue yang ngomong, bukan Ana yang ngomong, bukan saya. Ini ente-ente pada yang ngomong. Orang yang suka ninggalin orang lain, temannya, sahabatnya sudah mulai berbuat baik yang tadinya berbuat buruk, maksiat bareng-bareng, judi bareng-bareng, miras bareng-bareng. Satu mulai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu lagi bukannya malah tobat, malah ngebenci orang yang sudah dekat kepada Allah taala. Maka orang ini yang ngebenci temannya yang sudah ikhlas untuk kembali ke jalan Allah, maka orang yang ngebenci temannya ini termasuk orang-orang yang suka ninggalin orang lain pas lagi sayang-sayangnya. Konteksnya rasa sayang bukan kepada kekasih doang, benar kagak? Benar kagak? Rasa sayang, rasa cinta bukan cuma sama kekasih kita doang, bukan sama istri kita doang, bukan sama suami kita doang, bukan sama orang tua doang. Tapi rasa sayang dan cinta harus kita sebarkan kepada seluruh umat manusia. Karena ini adalah ajaran Sayyiduna Muhammad. Kata kanjeng Nabi di dalam hadithul musalsal birrahmah, kan sesuai dengan tema meneladani budi pekerti dan akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal diri dalam menjalani hidup. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya hadithul musalsal birrahmah, kata kanjeng Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Orang-orang yang saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lainnya, mereka yang seperti ini akan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala. Dan kanjeng Nabi lanjutkan hadisnya dengan kata apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, cintailah, kasihilah olehmu orang-orang semua makhluk yang ada di bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Nih ajaran daripada kita punya Nabi Sayyidina Muhammad yang harus kita tiru. Makanya sudah pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Telah jelas dan sungguh sudah ada pada diri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Ketika kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah menunjukkan kepada kita, ini orang lebih pantas diidolakan daripada manusia yang lain. Ini orang lebih mulia
daripada manusia yang lain. Allah Ta'ala menunjukkan kebesarannya lewat firman-Nya yang agung, lewat firman-Nya yang mulia. Artinya kita sebagai pengikut dan orang-orang yang mempercayai serta beriman kepada Allah harus mentaati dan patuh terhadap apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Yakni apa? Mencontoh, meniru, mengidolakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Kanjeng Sayyidina wa Maulana Muhammad. Idolakan Kanjeng Nabi, Bu. Siap mengidolakan Kanjeng Nabi. Jangan artis-artis yang diidolain, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Contohnya siapa? Ujungnya ketika terjadi kejadian seperti kemarin, orang-orang yang tadinya cinta kepada mereka jadi benci. Karena salah idola, salah ngefans. Udah cukup kita jadi fansnya Sayyiduna Muhammad. Menjadi manusia yang paling sempurna, sampai-sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Beliaulah wa ahsanin nasi khuluqan wa khalqa. Beliau adalah manusia yang memiliki kesempurnaan baik secara akhlak ataupun secara fisik. Nggak ada pada manusia yang lain. Bahkan sekelas Nabi, sekelas Rasul, Kanjeng Nabi kita tetap yang paling the best, tetap yang paling nomor satu. Sallu ala Muhammad. Maka udah jangan cari idola-idola lain. Saya teriak-teriak begini sampai keringetan, kira-kira ada tisu? Mohon maaf. Ini lanjut apa jangan? Lanjut apa udahan? Berbicara tentang apa yang sudah dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kanjeng Nabi adalah orang, adalah manusia yang memiliki akhlak yang sudah sangat sempurna dan memiliki fisik yang sudah sangat sempurna, melebihi apapun yang menurut kita sempurna yang ada di atas muka bumi ini. Ibu, Bu, udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Pernah lihat matahari? Pernah lihat matahari secara langsung? Pernah lihat matahari secara telanjang, mata telanjang seperti ini? Pernah gak? Kira-kira sekilas ketika kita melihat matahari, silau kagak? Silau kagak? Maka cahaya matahari kalah dengan cahaya Nabi kita Muhammad. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri dalam kitab beliau Burdatul Madih, fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirun nas anwaraha min kulli dhulami. Kata Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri dalam kitabnya Qasidatul Burdah Al-Madih, dikatakan bahwasannya Kanjeng Nabi layaknya matahari keutamaan. Dan para anbiya yang lain, para rasul yang lain adalah bintang-bintang yang ada di angkasa. Artinya apa? Matahari ketika ada di siang hari menjadikan bumi dan sekeliling langit menjadi terang benderang. Bintang yang adanya pada malam hari, biar kata bintang itu terang, meskipun bintang itu cemerlang, akan tetapi tidak bisa membuat langit-langit sekitar bumi menjadi terang layaknya matahari. Inilah ibarat daripada kita punya Nabi Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad. Kita punya Nabi nih, tuh salah satu kesempurnaan Kanjeng Nabi, fisiknya Kanjeng Nabi. 8 Oktober yang lalu saya ceritakan di Bojong Bunar, Majelis Ar-Ratib. Sayyidina Hasan bin Thabit ketika pertama kali awal ngelihat Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan bin Thabit kagak kuat ngelihat Kanjeng Nabi. Sebab apa? Khaufan ala basari min husni suratih. Aku takut mataku akan buta. Sebab karena apa? Melihat kesempurnaan pada sosok Nabi kita Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit. Bagaimana kita sebagai orang biasa? Sayyidina Hasan bin Thabit padahal pada saat itu belum memeluk agama Islam, tapi gara-gara satu kali beliau pandang wajah baginda Nabi, menjadikan dirinya dan menjadikan hatinya terpaku kepada Sayyidina Muhammad, dan akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit datang kepada rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan langsung minta dibimbing syahadat beriman kepada Allah dan nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Hasan bin Thabit ini kan saya katakan 8 Oktober yang lalu, beliau adalah seorang penyair handal, pembuat syair yang hebat, yang apabila perempuan dibikinin syair sama Sayyidina Hasan bin Thabit, nggak mungkin kagak ada yang meleleh hatinya, nggak mungkin nggak ada yang terpikat hatinya. Sudah pasti perempuan-perempuan pada saat itu semuanya akan meleleh dan terpikat atas syair yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Makanya zaman dulu, zaman Sayyidina Hasan bin Thabit belum masuk agama Islam,
itu beliau sering kali didatangi sama orang-orang pembesar-pembesar kota. Untuk apa? Tolong dibikinkan syair biar saya bisa nikah sama perempuan fulanah binti fulan. Zaman sekarang ada gak yang kayak gitu? Bikin syair, bikin hati orang meleleh. Ada gak? Hampir jarang, kagak ada. Dan kagak ada yang bisa menandingi syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Dan bahkan biar kata Sayyidina Hasan bin Thabit memiliki syair yang begitu sempurna, syair yang begitu terpuji, memuji Kanjeng Nabi, syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit masih tetap kalah dengan pujian yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sampai-sampai kan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adim, sungguh engkau sudah telah memiliki daripada akhlak yang luhur, budi pekerti yang sangat agung dan sangat mulia. Pujian Allah kepada makhluknya Nabi kita Muhammad. Kalau sudah Allah yang puji Kanjeng Nabi, maka pujian-pujian makhluk tiada artinya lagi. Pujian-pujian makhluk, pujian-pujian manusia kepada manusia yang lain udah kagak ada artinya. Biar kata manusia memuji setinggi langit, kalau Allah sudah berkata pujiannya lebih tinggi, maka pujian Allah lebih tinggi dari apapun. Sallu ala Muhammad. Oleh karenanya, kalau sudah Allah Ta'ala memuji, artinya inilah kekuasaan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi agar manusia mau beriman kepada Kanjeng Nabi dan agar manusia mau mengikuti apa yang sudah disyariatkan, yang sudah disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai manusia, umat akhir zaman, mari sama-sama kita ikuti apa yang sudah disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mari sama-sama kita ikuti apa yang sudah diajarkan, diperintahkan, diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara apa yang sudah diajarkan sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Kata Nabi, adibu auladakum bisalafi khisalin. Kata Kanjeng Nabi, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah cinta kepada ahlul baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada ahlul bait, cinta kepada para habaib, anak cucu keturunan Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cintai para pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan kita banyak guru-guru kita, ada Murabbi Ustaz Fiki, ada Habib Samsul, Ustaz Ajiji, Ustaz Leo, Ustaz Alpian, semuanya para ustaz-ustaz, para asatid, para kiai, kita cintai, kita hormati, kita agungkan sebagaimana para sahabat mengagungkan Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris-pewarisnya Nabi. Karena sesungguhnya para anbiya, para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu ke dada-dadanya para ulama. Maka ambil manfaat ilmu dari beliau-beliau, ambil keberkahan ilmu yang sudah menempel pada diri-diri beliau. Tuh, yang sudah diajarkan sama Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Bu, kita orang Betawi nih, saya orang Betawi, biasa mantun, biasa bikin pantun. Salah satunya, pengen denger gak pantun saya? Pengen denger gak? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ibu-ibu kalau pengen cari mantu, cari yang bisa baca doa. Sallu ala Muhammad. Bener gak? Bener gak? Makanya kalau pengen cari mantu nih, saya kasih tahu nih. Bukan promosi dit, ini mah bukan. Sekali lagi bukan. Iklan dikit mah boleh. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, salah satu di antaranya tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahkannya perempuan sebab dengan 4 perkara. Yang pertama, karena kecantikan parasnya. Yang kedua, karena sebab harta yang dimilikinya. Yang ketiga, dengan sebab perempuan tersebut memiliki garis silsilah yang baik. Dan yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidatid din taribat sedak. Pilihlah yang baik agamanya, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupmu dan matimu. Amin. Ya Rabbal. Tuh kalau pengen cari mantu begitu tuh, udah Nabi kasih tahu bagaimana tuh kualifikasi mantu yang baik. Bener kagak? Ini berlaku bagi perempuan ataupun laki-laki. Ibu misal punya anak perempuan, pengen dilamar sama seorang laki-laki, sebelum dilamar, sebelum dinikahin, bikin syaratnya dulu, Bu. Apa syaratnya? Minimal laki-laki tersebut bisa baca Al-Quran. Benar?
Benar. Karena berapa banyak pernikahan-pernikahan dengan mahar daripada seperangkat alat ibadah sholat yang di dalamnya ada Al-Quran, mukena, sejadah, cuman sebagai mahar doang, kagak pernah dibaca setelah nikah. Bener kagak? Bener kagak? Bakal jadi saksi di hari kiamat, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan menikahkan seorang wanita dengan mahar Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut setelah dia menikah dengan perempuan ini nggak pernah dibaca seumur hidupnya. Naudzubillahi min. Gara-gara kenapa kagak dibaca? Ya kagak bisa ngaji. Makanya cari mantu yang bisa ngaji. Benar? Cari mantu yang bisa siap cari mantu yang bisa ngaji. Yang pegang mic juga bisa ngaji. Sallu ala Muhammad. Enggak, bukan promosi tuh. Ujung-ujungnya pancing mulu sih, dipancing mulu. Kanjeng Nabi mengajarkan banyak hal kepada kita. Cuman kita petik beberapa hal aja yang sudah Kanjeng Nabi ajarkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal. Dan Kanjeng Nabi SAW memberikan kunci sukses dalam hidup. Kanjeng Nabi SAW memberikan satu kunci sukses di dalam hidup, yakni apa? Nabi SAW pun senantiasa mengajarkan kepada para sahabat agar apa? Melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, baik sekolah, kuliah, kerja, dan sebagainya, dengan niat lillahi ta'ala, nggak ada niat yang lain. Dia kerja, niatkan kepada Allah, niatkan untuk Allah. Dia kuliah, niatkan karena Allah. Dia sekolah, niatkan karena Allah. Dan tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Adek, nah, sebelum kamu berangkat sekolah, kamu niatin ya, kamu sekolah karena Allah. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah, setiap langkah anak kita, atau setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita, dan setiap denyut nadi kita akan senantiasa diiringi keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dan yang kedua, kalau melaksanakan apa-apa, usahakan kita niatkan agar membuat Nabi tersenyum, agar bikin Nabi girang. Misalnya ketika kita beribadah, melaksanakan zikir, melaksanakan sholawat, kita niatkan dulu di dalam hati kita untuk Allah. Dan yang kedua, untuk menggapai cintanya dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita melakukan zikir, membaca Quran, membaca sholawat dengan niat yang semacam ini, bukan hanya keridhaan Allah yang akan kita dapatkan, cintanya dari Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun akan kita raih. Sallu ala Muhammad. Bicara masalah bab cinta. Cinta Allah ciptakan dalam keadaan suci. Cinta Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Akan tetapi dari kata cinta itu sendiri dirusak oleh umat-umat akhir zaman dengan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merusak nama cinta itu sendiri. Benar? Benar. Contohnya apa? Mudah mengizinkan anak kita untuk berpacaran. Pacaran kira-kira sebuah perintah apa larangan? Perintah apa larangan? Perintah apa larangan? Larangan. Ngomongnya komitmen, nggak taunya anak kita dibawa ke sana kemari, nginep di sana, nginep di mari. Orang tua, kita sebagai orang tua mengizinkan anak kita. Maka, jikalau kita yang menjadi orang tua mengizinkan anak kita untuk dibawa oleh orang lain ke sana kemari, kita pun dicatat sebagai orang-orang yang menjauhkan anak kita daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjebloskan anak kita justru ke lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Makanya ajarin anak kita, kalau bisa kita jadi orang tua tegas. Ada laki-laki datang ke rumah kita, tante, anaknya saya bawa dulu ya, saya ajak jalan-jalan. Ngapain lo kemari? Tegas. Kalau pengen sama anak gua kawinin, jangan cuma bawa jalan doang, habis itu ditinggalin. Jadi berusaha jadi orang tua yang tegas. Jangan sampai, ini kita punya anak perempuan nih, ibu-ibu, kita punya anak perempuan, jangan sampai gara-gara anak perempuan kita juga ditarik ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Ajaran Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita, yang bahkan keluarga Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam, anaknya yang bernama Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, ini beliau disebut sebagai wanita yang suci, wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri-istrinya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diantaranya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian ada lagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, disebut ummahatul mukminin.
ibu atau perempuan-perempuan pemimpin daripada perempuan-perempuan dunia. Ummahatul mukmin, ibu daripada pemimpin perempuan-perempuan yang ada di atas muka bumi ini. Sebab karena kenapa? Sebab karena mau nurut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan yang memiliki rasa malu, memiliki rasa tawadu, dan senantiasa nggak mau dilihat sama orang. Siti Fatimah, kemudian Siti Aisyah, Siti Khadijah. Tapi sebelum saya lanjut, ini untuk menguatkan ingatan kita, atau bahkan yang belum tahu untuk menambah wawasan kita. Saya mau tanya, kira-kira Siti Khadijah punya bapak namanya siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid, tuh tambah wawasan kita. Kemudian Kanjeng Nabi SAW memiliki Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat yang melanjutkan daripada titah perjuangan Kanjeng Nabi SAW. Yang pertama ada Sayyidina Abi Bakar Siddiq, yang kedua ada Sayyidina Umar, yang ketiga ada Sayyidina Utsman, yang keempat ada Sayyidina Ali. Bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih duit 50.000 malam ini juga. Siapa? Jangan searching. Gimana mau nambah wawasan? Siapa nama bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kita tahunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pernah satu waktu saya bapaknya, siapa nama bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ada yang jawab, Siddiq Pak Ustaz. Siddiq katanya, Siddiq mah Pak RT mari. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih duit 50.000. Saya tambahin yang tahu malam ini saya kasih 100.000. Ada yang tahu? Bu ibu, bapak-bapak. Ada yang tahu kagak? 1 sampai 5, 2, 3, 4, 5. Hitung mundur yang kagak tahu berarti hadiahnya gagal. 5, 4, 3, 2, 1. Hadiahnya gagal. Sayang sekali, Anda kurang beruntung. Siapa nama bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Nama bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Abu. Wih, tukang sun kalah kaman. Mana tukang sun? Wih, bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ibni Abi Quhafah. Jadi nama bapaknya Abu Bakar Siddiq adalah Abu Quhafah. Ya, kagak dapat duit dah. Kagak dapat duit. Oh, padahal udah mau searching tuh, ada yang mau bohong nih, yang searching ini berarti bohong nih. Kenapa? Kan saya kasih tantangan, saya kasih tantangan yang bisa jawab, yang hafal, yang tahu saya kasih hadiah, tapi nggak ada yang bisa jawab. Untuk menambah wawasan kita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memiliki ayah yang bernama Abi Quhafah atau Abu Quhafah. Tuh, sejarah Kanjeng Nabi, para sahabat harus kita hafal. Dari berita-berita yang beredar belakangan ini kita bisa ambil hikmahnya. Jangan cuma sekedar bisa mencibir, jangan cuma sekedar bisa menghina. Tuh orang goblok lu, tuh orang bodoh, tuh orang bego, udah tahu dikasih amat. Jangan cuma bisa mencibir, akan tetapi kita harus bisa ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau sudah dikasih jabatan sebagai seorang pemimpin di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pegang teguh amanah tersebut, jangan sampai kita karena kata Nabi, ayatul munafiki salatun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia suka bohong. Yang suka bohong hati-hati. Takutnya termasuk di antara 3 ciri-ciri orang-orang yang munafik. Naudzubillahi min. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia suka tidak tepati janjinya. Lu mau utang sama gua, kapan mau bayar? Bulan besok ya. Bulan besok ketika ditagih, udah bulan depan aja dah. Tanggung, gua lagi bokeh. Bulan depan ditagih lagi, tar dah. Bulan depan ditagih lagi, tar dulu dah. Hati-hati. Orang yang suka berhutang kemudian berjanji akan melunaskan hutangnya tapi tidak ditepati, khawatir termasuk daripada orang yang munafik. Ciri nomor 2. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia tidak tepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Tukang son kayaknya punya dendam sama gue ya.
Kalau dikasih amanah, dia khianat. Contohnya, ketika dia diamanahkan untuk menjadi, maka kepemimpinan dan amanah yang diberikan dan dipercayakan oleh masyarakat kepada dirinya, dia hianati. Bukan membela rakyat, menyengsarakan rakyat. Maka pemimpin-pemimpin yang seperti ini sudah menjadi tanda-tanda dan ciri-ciri sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Kanjeng Nabi adalah ciri-ciri orang yang munafik. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Jangan sampai diri kita mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi justru kita memunafikkan daripada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita punya hati yang kita anggap beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi, justru malah sebaliknya kita hancurkan keimanan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Son beneran dendam kayak ini. Oh, habis kena hujannya yang dendam kali ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak hal kepada kita. Kanjeng Nabi pun mengajarkan tentang akhlak kepada kita. Kanjeng Nabi pun mengajarkan tentang bagaimana etika bersikap kepada yang tua untuk kita. Kanjeng Nabi pun mengajarkan kepada kita bagaimana bertetangga dengan baik. Kanjeng Nabi pun mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita bersikap terhadap keluarga kita yang kurang baik. Kanjeng Nabi pun mengajarkan kepada kita apa? Kanjeng Nabi pun mengajarkan kita dengan akhlak, dan Kanjeng Nabi pun mengajarkan kita tentang etika, beretika yang baik kepada manusia yang lain. Maka harus kita contoh, harus kita tiru, jangan sampai kita tinggalkan apa yang sudah diajarkan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya apa? Kanjeng Nabi adalah salah satu orang yang paling penyayang, yang paling lembut pada saat itu. Dan tidak ada orang yang selembut Kanjeng Nabi dari segi sifat, dari segi sikap, dan dari segi akhlak. Kanjeng Nabi pada satu waktu pernah dicaci, pernah dihina oleh seorang nenek tua yang ada di kota Madinah. Dikatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu tidak waras, Muhammad itu sesat. Yang begini kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Tapi Kanjeng Nabi SAW tetap sabar dan tidak membalas. Yang bahkan nenek tua tersebut berkata sedemikian rupa, Muhammad adalah orang gila, Muhammad sinting, Muhammad stres, Muhammad adalah orang yang sesat. Itu nenek tua tersebut berkata dengan hal yang demikian di hadapan Kanjeng Nabi langsung. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena nenek tua tersebut buta, kagak tahu siapa orang yang ada di hadapan dia. Padahal nenek tersebut setiap harinya ketika makannya selalu disuapin sama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahkan ketika lagi disuapin tuh nenek ngegerutu mulu, Muhammad orang gila, Muhammad stres. Padahal si nenek kagak tahu kalau yang nyuapinnya adalah Nabi kita Muhammad. Setiap harinya selalu istiqomah Kanjeng Nabi nyuapin tuh nenek, nyuapin makan tuh nenek. Bu, kita seandainya umpamanya ada orang menghina kita depan muka kita, kesel apa kagak? Kesel apa kagak? Kesel apa kagak? Sama saya juga kalau ada orang hina depan muka saya kesel. Karena kita manusia memiliki sifat itu. Gondok. Kalau kagak ada orang lain gua habisin lu. Sadar juga nih. Begitu. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Naudzubillahi min. Jangan kayak gitu. Tapi Kanjeng Nabi SAW berbeda dengan kita, karena beliau adalah basyarun akal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Kanjeng Nabi SAW ketika setiap harinya dihina sama nenek itu, dihina, sampai pada akhirnya Kanjeng Nabi SAW pun meninggal dunia. Akhirnya yang menggantikan Kanjeng Nabi untuk nyuapin nenek tersebut adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ketika lagi disuapin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nenek itu malah marah sama sahabat Abu Bakar. Kenapa marah? Siapa engkau? Tidak biasanya engkau menyuapin aku dengan hal yang seperti ini. Karena beda suapan Kanjeng Nabi sama sahabat. Kanjeng Nabi sebelum nyuapin tuh nenek, dikunyah dulu, dilembutin dulu makanannya, baru disuapin ke nenek itu. Sedangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika nyuapin nenek itu, langsung nyuapin ke mulutnya. Langsung disodok begitu. Akhirnya tuh nenek marah. Engkau siapa? Engkau bukanlah orang yang suka menyuapi aku. Engkau bukanlah orang yang sering menyuapi makan aku setiap harinya. Engkau ini siapa? Aku memang bukan orang, kata sahabat Abu Bakar Siddiq. Aku memang bukan orang yang suka dan sering menyuapimu setiap hari.
Tapi aku adalah orang yang senantiasa selalu bersama orang yang sering menyuapimu setiap hari. Engkau siapa? Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang setiap harinya sering menyuapimu adalah orang yang sering kau hina, Nabi besar Muhammad. Akhirnya ketika saat nenek tersebut tahu setiap hari yang suka dan sering nyuapin tuh nenek adalah Kanjeng Nabi, seketika itu pula nenek tersebut tersungkur, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu pula si nenek tersebut bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara sifatnya Kanjeng Nabi, gara-gara akhlaknya Kanjeng Nabi, bisa merubah rasa kebencian seseorang menjadi sebuah rasa cinta. Seperti inilah dakwah. Dakwah yang diajarkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang lain meskipun orang lain tidak suka pada dirinya, tetap dilanjut dengan akhlak, tetap dilanjut dengan kelembutan, dan tetap dilanjut dengan rasa tulus dan kasih sayang. Insya Allah dengan rasa tulus, kasih sayang, cinta dan rasa lembut tersebut bisa mengubah hati orang tersebut yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama majelis taklim ibu-ibu, Miftahul, kuncinya surga. Apa kuncinya surga? Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Kuncinya surga ya dua, la ilaha Muhammadur. Artinya ketika kita menginginkan masuk ke dalam surga, maka kita harus pegang kuncinya surga. Ketika kita menginginkan surga, maka kita harus punya kunci agar bisa masuk ke dalam surga. Apa itu? La ilaha Muhammadun. Artinya kita harus beriman kepada Allah. Gak boleh beriman kepada selain Allah. Kira-kira saya tanya, kita beriman gak kepada Allah? Beriman gak kepada Allah? Beriman gak kepada Kanjeng Nabi? Beriman gak kepada Kanjeng Nabi? Tadi sholat subuh jam berapa? Sholat subuh jam berapa? Jam 7? Jam 8? Jam 9? Inilah kita yang sering kali mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi, tapi justru lalai kepada Allah, lalai kepada Kanjeng Nabi. Tapi insya Allah dengan kita sering memupuk hati kita, menanamkan kepada diri kita, duduk di majelis kita berzikir, duduk di majelis kita bersolawat, melatih hati kita agar senantiasa terhubung dengan Allah, terhubung dengan Kanjeng Nabi. Yang tadinya lalai, insya Allah kita menjadi ahli taat. Amin ya Rabbal. Yang penting satu kuncinya, kalau pengen jadi orang soleh, kalau pengen jadi orang yang taat, senantiasa beriman kepada Allah, takwanya selalu meningkat. Jangan pernah lepas sama guru, karena guru adalah orang yang bisa menghubungkan batin kita kepada batin daripada orang yang sudah dipercayai oleh guru tersebut, yakni gurunya lagi, dan bersambung terus menerus sampai kepada Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad. Dan dengan wasilah guru pun, selain kita bisa kenal dengan Kanjeng Nabi, insya Allah kita bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu. Tuh, Kanjeng Nabi mengajarkan kita lagi tentang bagaimana kita harus beragama untuk meningkatkan rasa takwa, yakni dengan adanya wasilah guru. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita jangan pernah lepas ulama. Karena kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman pada umatku, mereka masyarakat orang-orang pada zaman tersebut akan menjauh daripada ulama-ulama dan ahli-ahli fikih. Saya tanya, kira-kira zaman ini udah terjadi apa belum? Udah terjadi apa belum?
Pengajian-pengajian setiap malam Jumat yang ada di setiap musola, masjid-masjid rame apa sepi? Rame apa sepi? Bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, masjid rame apa sepi? Jamaah yang tadinya sholat di masjid, sholatnya di mall. Bener kagak? Sholatnya di CCM loh. Sholat di masjid ini sholat di CCM, bukan sholat tapi shopping. Shopping. Mendekati Lebaran bukannya makin meningkatkan iman takwa, malah meningkatkan rasa belanja. Belanja dulu, belanja lagi, belanja terus, kagak habis-habis belanja. Perempuan apalagi, bener kagak? Bu, hobinya belanja ya Bu? Iya? Iya apa enggak? Tapi banyak di antara perempuan-perempuan akhir zaman hobinya belanja. Contohnya bagaimana? Mak-mak di dalam lemarinya bisa dilihat ada berapa baju yang dia punya. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Apalagi bagian kalau mama yang demen ngaji. Seragam tahun ini Bu, kita pakai pink sama hitam ya. Bener kagak? Seragam panitia maulid tahun ini pink sama hitam ya Bu ya. Nah untuk tahun besok kita pakai kuning sama biru. Nah tahun besoknya lagi hijau sama putih. Biar seragamnya kompak ya Bu ya. Akhirnya numpuk terus tuh pakaian kita di lemari kita. Dipakai juga kagak, dipakainya sekali-kali doang. Kalau jadi panitia maulid, bener kagak? Kekompakan memang bagus, kekompakan memang baik. Tapi kalau keseringan ya kagak bagus juga. Itu bakal jadi hisab. Di dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi pernah dijelaskan dan pernah diterangkan juga oleh guru saya. Apa yang beliau katakan? Kata Al-Imam Al-Ghazali, al-malu halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Hati-hati. Hati-hati. Harta yang kita punya, halalnya aja bakal dihisab, halalnya aja bakal diperhitungkan. Apalagi harta yang datangnya dari arah jalan haram, maka akan menjadi azab, akan menjadi hukuman bagi orang yang memiliki harta tersebut. Na'udzubillahi min. Gara-gara capek nyender dulu bentar Bu ya. Jujur saya hada min fadli Rabbi, saya dakwah belum pulang-pulang dari hari Jumat. Jumat siang saya dakwah di salah satu institut Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumber Waras Grogol Jakarta Barat pada Jumat. Malam Sabtunya saya ngisi di Kampung Kubar Anyar, dan malam ini bersama jamaah-jamaah Ar-Rotib dan bersama guru-guru kita. Maka saya mohon doanya. Saya juga nggak bisa kuat lama-lama karena jujur ngantuk, tambah ngantuk lapar. Bener kagak? Makin malam makin lapar gak? Yang laki-laki asem kagak? Sama. Mau ngerokok ya? Sama. Bener kagak? Bener, kagak bisa bohong. Namanya perut kalau udah bagian lapar, dia bunyi, ada belnya, ada notifikasinya. Bukan handphone doang kalau ada telepon bunyi. Perut kalau lapar Bu. Ini dari tadi keruk. Padahal ini hari udah makan banyak banget asli. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan meskipun kita nahan lapar, tapi insya Allah hati kita udah kenyang. Amin. Ya Rabbal, hati kita kenyang dengan dzikir, hati kita kenyang dengan sholawat, hati kita kenyang dengan hikmah, hati kita kenyang dengan nasihat agama. Pulang dari tempat ini bukan hanya sekedar kenyang rasa yang kita dapatkan, tapi kenyang hati yang kita dapatkan, yang bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki akhlak kita semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi kepada Allah dan semakin baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup jangan cuma sekedar hablum minallahnya aja, jangan cuma sekedar hubungan kita sama Allahnya aja, tapi harus juga hablum minannas kita jaga. Karena syukrin nas qabla syukrillah. Kita bersyukur kepada manusia sebelum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih pemberian daripada orang lain, kita berterima kasih kepada manusia, lantas setelah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu juga yang diajarkan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak apa sedikit yang diajarin sama Nabi? Banyak apa dikit? Dan bahkan kalau kita bahas satu malam ya kagak habis waktunya. Bahkan 1 tahun kalau kita ngebahas tentang apa yang sudah diajarkan Kanjeng Nabi kepada umatnya, nggak akan pernah cukup 1 tahun, bahkan sampai seumur hidup. Makanya kan kita maulid aja ada banyak. Ada maulid Sintud Durar, ada maulid Ad-Diyaul Ami, ada maulid Ad-Daibai, ada maulid Al-Barzanji, Syaraful Anam, Al-Azhar, Syarabut Tahur, dan banyak maulid-maulid yang lain.
itu menandakan bahwa kesempurnaan Kanjeng Nabi baik dari segi sifat, dari segi perilaku dan akhlak tidak akan pernah ada batasnya. Shallu ala Muhammad. Ini harusnya hikmah yang bisa kita ambil agar semakin meningkatkan rasa mahabbah cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Oh, sungguh luar biasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sempurnanya dari segi akhlak maupun fisik. Jadi dengan kita mempelajari apa yang sudah diajarkan sama Kanjeng Nabi, insya Allah bisa memupuk rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabi Allah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Allah Muhammad Maula salli wa sallim daiman abad ala habibika khairi khalqi Nabi penuntun umat Nabi Allah Muhammad Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad Maula salli wa sallim daiman abad ala habibika khair khalqi kullihim. Nabi idola kita siapa? Nabi panutan kita Nabi Muhammad Maula salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi. Baca bareng-bareng semua. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maula salli wa sallim daiman abad ala habibika khairi khalqi kullihim. Nabiyuna al-amir al-nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Maula salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habib alladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin minal amwali muqtahim. Maula salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi. Bareng-bareng kita baca semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Baca 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
jawab dengan serempak. Siapa idola kita? Siapa penuntun kita? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Sallu ala Muhammad. Maka semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan bisa memupuk kembali rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin menambah rasa kerinduan kita kepada beliau sehingga menghasilkan daripada rasa ketakwaan kepada Allah yang cukup tinggi, yang insya Allah dengan rasa takwa yang tinggi bisa menghantarkan kita kepada keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka ikuti doa setelah saya ucapkan doa. Siap sebagai penutup kita doa bersama-sama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hakadha minni usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ibnu. Kita doain sehat walafiat. Kalau udah doa makan ya udah selesai. Judulnya keluarin makan. Makanya Allahumma sholli. Jangan lupa ya pulang tulis nama Nabi Muhammad SAW agar tulisan itu membekas ila yaumil qiyamah. Ya, bukan tulis nama Latin, nama dengan huruf Arab. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya idul lana bil ijabati ilahi tawassalna bil Qur'an bikal karim mudawwin ومقلاتي وتربي منيرتي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادات بأسمائك تجود بتوبة صحيح تغفر للذنوب وجلاني وتعطرني من كل حال ولمحات تنادي فيها من هول يوم القيامة والملائكة الكرام حقي بالتقوى وإطاعتهم وبالأولياء كلهم ونبيهم وقربهم يا سواتي عشيراتي وتقري وعندي كل شهر بحقه والشروات بشر يصير وجنتي بفضله فذكرني بحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار إقامتي عليه إن المولى صلاة وتسليم ورضوان للساجد إلهي مناجاتي إلهي يا إلهي والملائكة وفي الأرض
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على سيدنا محمد.